Halo, hari ini kita akan lanjut partikum ketiga. Nama saya Susiarni Halawa dengan NIM 859799214. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan partikum yang ketiga untuk sesi kedua pada modul ke-1 ciri-ciri makhluk hidup atau gerak pada tumbuhan. Pertama-tama kita sediakan alat dan bahan. Bahan yang saya gunakan yaitu biji kacang hijau, 2 gelas kosong untuk melakukan percobaan, 1 gelas air yang secukupnya, dan yang terakhir adalah kapas. Tujuan pengamatan ini yaitu untuk mengamati pertumbuhan dan perkecambahan kacang hijau. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan adalah gelas plastik berlabel A, gelas plastik berlabel B, kacang hijau, kapas, dan air. Langkah pertama, masukkan kapas ke dalam gelas plastik berlabel A. Lalu, masukkan juga kapas ke dalam gelas plastik berlabel B. Lalu, masukkan sedikit air ke dalam gelas plastik berlabel A dan juga ke dalam gelas plastik berlabel B. Kemudian masukkan 6-10 butir kacang hijau ke dalam gelas plastik berlabel A dan B. Simpan kedua gelas di dalam ruangan yang cukup cahaya, kemudian amati pertumbuhan perkecambahan setiap harinya. Setelah 24 jam, biji kacang hijau sudah terlihat membelah. Pada hari berikutnya sudah terlihat tumbuh akarnya. Pada hari berikutnya akar semakin memanjang dan mulai tumbuh batangnya. Setiap harinya batang bertumbuh semakin memanjang dan mulai tumbuh daun-daunnya. Dari pengamatan kali ini dapat kita simpulkan bahwa jika penanaman dilakukan dengan benar dan disimpan di tempat yang cukup cahaya, maka pertumbuhan dan perkecambahan kacang hijau akan terus meningkat setiap harinya, mulai dari akar, batang, dan juga daunnya. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan lalat buah. Pertama-tama kita siapkan buah pisang dan dimasukkan ke dalam wadah. Sambil menunggu lalat buah untuk menghampiri buah tersebut. Sudah terlihat ada beberapa lalat yang masuk, kemudian kita masukkan tisu dan kita tutup menggunakan plastik dan dibolong-bolongi. Selanjutnya kita diamkan selama beberapa hari dan kita lihat pertumbuhannya. Sekarang lalat buah sudah bertumbuh dan berkembang biak di dalam wadah yang ada buah pisangnya. Praktikum yang selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan, yaitu struktur bunga sepatu. Alat dan bahan yang kita siapkan yaitu bunga sepatu, jarum pentul, dan gunting. Yang pertama, tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian pendukung bunga yang berperan sebagai tumpuan bunga. Kemudian, dasar bunga. Dasar bunga merupakan bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya meskipun terkena terpaan angin. Kemudian, mahkota bunga. Mahkota bunga biasanya memiliki warna yang lebih cerah untuk menarik perhatian para binatang pemakan nektar dalam proses penyerbukan. Selanjutnya, kelopak bunga. Kelopak bunga ini adalah bagian terluar dari bunga. Fungsi dari kelopak bunga itu sendiri untuk melindungi bunga yang masih muda dan melindungi kuncup ketika bunga sedang berkembang. Selanjutnya, benang sari. Benang sari atau alat kelamin jantan. Fungsi dari benang sari adalah untuk penyerbukan pada bunga.
Benang sari melekat pada tangkai sari dan bagian atas benang sari adalah kepala sari. Kemudian putik. Putik atau alat kelamin betina. Fungsi dari putik ini adalah tempat atau wadah serbuk sari yang berasal dari benang sari atau alat reproduksi jantan pada bunga. Bagian putik terdiri atas tangkai putik dan kepala putik. Dan yang terakhir, bakal biji. Bakal biji memiliki fungsi sebagai tempat bertemunya sel-sel telur untuk dibuahi oleh serbuk sari. Bakal biji juga berperan sebagai pelindung sel telur, memastikan proses penyerbukan berjalan dengan lancar.